Shalom saudara dikasih nama Tuhan. Bertemu kembali kita dalam saluran ini saudara. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita istirahat tidur saudara, kita baca kebenaran firman Tuhan. Kejadian 16 ayat 2. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Saudara, jangan potong kompas. Banyak orang tidak sabar untuk mencapai tujuan saudara. Maunya cepat dan dapat. Tidak peduli caranya. Yang penting hasilnya. Apapun dilakukan demi memperolehnya juga saudara. Halal atau haram tidak jadi masalah. Pantas atau tidak pantas bukan lagi jadi pertimbangan. Terobos saja. Potong kompas pun dijalaninya saudara. Sarai melakukan hal yang konyol saudara. Janji Tuhan untuk memberikan keturunan diketahui oleh Sarai istri Abram. Waktu menunggu yang cukup lama membuat Sarai tidak sabar saudara. Dipikirnya Tuhan lalai. Sarai mencari jalan sendiri. Bagaimana caranya Abram mendapatkan keturunan saudara? Sarai mengira tidak mungkin lagi ia bisa mengandung di usia yang meninggi, di usia yang tua saudara. Tuhan tidak berdaya, itu pikirnya. Sarai menganjurkan Abram untuk meniduri pembantunya saudara. Pucuk dicinta ulam tiba. Begitulah kira-kira apa yang ada di hati Abram. Tanpa pikir panjang saudara. Tanpa mencari kehendak Tuhan. Tanpa bertanya lagi, Abram menyetujui Sarah istrinya. Bahaya saudara. Bahaya. Di mana Tuhan pada saat itu? Saudara, di mana Tuhan pada saat itu? Tidurkah Tuhan? Apakah Tuhan sudah lupa dengan janjinya untuk memberikan keturunan kepada Abraham seperti bintang di langit dan pasir di pantai banyaknya saudara? Manusia sering salah mengira saudara. Manusia kadang ceroboh mengambil kesimpulan sendiri. Tuhan tidak pernah lupa, apalagi lalai menepati janjinya. Puji Tuhan. Tuhan tidak menghilang saudara. Kita tidak pernah mengerti rencananya. Abram dan Sarai mengambil keputusan sendiri. Dan lahirlah Ismail dari hubungan Abram dengan Hagar saudara. Seperti yang tertulis dalam Kejadian 16 ayat 16 dikatakan di sana, Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Apakah sungguh Tuhan sudah lupa dengan janjinya? Manusia yang kecil dan serba terbatas gagal memahami rencana Tuhan. Tindakan Abram yang menyetujui usulan Sarai melahirkan masalah yang rumit di kemudian hari saudara. Lihat akibatnya jika potong kompas. Ismail yang terjelanjur lahir, keturunannya kelak disebut sebagai keledai liar. Seperti firman Tuhan. Kejadian 16 ayat 12 dikatakan, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia.
dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Waktu Tuhan bukan waktu kita, saudara. Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Tuhan punya waktu yang tepat di dalam mewujudkan janjinya. 13 tahun setelah Ismail lahir, Tuhan menjumpai Abram. Abram tidak pernah mengira Tuhan masih ingat dengan janjinya, saudara. Ketika Abram berumur 99 tahun, Kejadian 17 ayat 1, saudara. Ketika Abram berumur 90 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Saudara, bahkan Tuhan mengulangi lagi janjinya di ayat 2. "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Abram ditetapkan menjadi bapa segala orang percaya. Ayat 5 berkata, "Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa." Hebat, saudara. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan memang sangat baik. Terlalu baik. Sudah salah pun masih diberi penghargaan, saudara. Tuhan yang maha baik itu selalu memberikan kesempatan yang kedua, saudara. Memang Abram telah mengecewakan Tuhan, tetapi Tuhan tetap dan selalu memberikan kesempatan kedua, bukan hanya kepada Abram yang kini telah berubah menjadi Abraham, saudara. Bagi saudara juga, bagi Anda, seberapa banyak Anda bersalah kepada Dia? Seberapa banyak saudara bersalah kepada Tuhan? Tuhan selalu memberikan kesempatan berikutnya. Itulah Tuhan Abraham dan Tuhan kita juga, saudara. Peluang demi peluang selalu dan senantiasa disodorkannya kepada kita. Persoalannya kini ada di tangan saudara. Persoalannya kini ada di tangan kita masing-masing. Saudara mau mengikuti Abraham yang mengakui dan menyesali perbuatannya? Saudara dikasih Tuhan, pelajaran buat kita, jangan pernah potong kompas. Jangan sok tahu, saudara. Jangan sok pintar. Jangan potong kompas. Sarai dan Abraham berpikir Tuhan lupa dengan janjinya. Memang tampak berhasil, saudara. Lahirlah Ismail dari hubungan Abram dengan Hagar, saudara. Tapi lihatlah, Tuhan tidak memberkati jalan yang diambil mereka. Tuhan menolak memberkati Ismail sebagai pewaris keturunan yang Tuhan janjikan, saudara. Malah sebaliknya, Tuhan berkata, keturunan Ismail bagai kuda liar. Itulah akibat jika kita potong kompas, mengambil jalan dan cara sendiri, saudara. Tuhan tetap dengan rencananya. Kita baca Kejadian 17 ayat 21. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu. Tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Puji Tuhan. Saudara, pegang janji Tuhan dengan setia sampai kapanpun. Pasti kita akan menerimanya. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Demikian renungan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Selamat beristirahat, saudara. Salam sehat, salam hebat.
Bertemu kita kembali esok pagi dalam renungan santapan rohani pagi hari. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.